Apa kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita mulai ibadah online, Bunda Cia mau ajak kita icebreaker dulu. Kita akan menyanyikan sebuah lagu menggunakan gerakan. Oke, siap-siap? Kita mulai ya. Satu jari kananku, satu jari kiriku, digabung jadi satu, jadilah jembatan. Dua jari kananku, dua jari kiriku, digabung jadi satu, jadilah kamera cekrek. Tiga jari kananku, tiga jari kiriku, digabung jadi satu, jadilah menara tinggi. Empat jari kananku, empat jari kiriku, digabung jadi satu, jadilah kelinci lompat. Lima jari kananku, lima jari kiriku, digabung jadi satu, marilah berdoa. Oke, kita ulang sekali lagi ya. Satu jari kananku, satu jari kiriku, digabung jadi satu, jadilah jembatan. Dua jari kananku, dua jari kiriku, digabung jadi satu, jadilah kamera cekrek. Tiga jari kananku, tiga jari kiriku, digabung jadi satu, jadilah menara tinggi. Empat jari kananku, empat jari kiriku, digabung jadi satu, jadilah kelinci lompat. Lima jari kananku, lima jari kiriku, digabung jadi satu, marilah berdoa. Halo adik-adik, Shalom, apa kabarnya hari ini? Semuanya pasti luar biasa baik. Oke, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita semua menyiapkan hati kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Walaupun kita masih beribadah di rumah masing-masing, tapi kita percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah ibadah kita pagi hari ini. Oke, semuanya siap? Siapkan hatinya, kita mau menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kita angkat satu lagu, Bapa Engkau sungguh baik.
berada. Tuhan, kami percaya kami punya Allah yang hebat, kami punya Allah yang luar biasa, yang melindungi kami dimanapun kami berada. Bapa, pada pagi hari ini kami siap untuk mendengarkan cerita. Berkati Bunda Lisa yang akan bercerita, biar apapun yang dia ceritakan semua berasal daripada Tuhan. Hikmat yang daripada Tuhan tercurah untuk Bunda Lisa. Terima kasih Tuhan, kami anak-anakmu ini bisa duduk dengan tenang di rumah kami masing-masing dan mendengarkan cerita ini dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan cerita. Haleluya, amin. Shalom anak-anak Rocky yang luar biasa. Jumpa lagi dengan Bunda Lisa di hari Minggu ini. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang terambil dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 47. Apakah kisahnya? Yuk kita dengarkan sama-sama. Nah, ceritanya Bunda Lisa hari ini tentang sehati dalam keluarga. Nah, keluarga seperti apa? Cakupannya lebih besar lagi. Kalau kemarin kita belajar tentang keluarga inti, ada papa, mama, kakak, dan adik. Nanti kapan-kapan kita ketemu lagi ya. Nah, tapi kali ini Bunda akan bercerita tentang keluarga Allah yang sejati. Walaupun tidak berhubungan darah, tidak saling ada kaitan satu dengan yang lain, tapi karena sehati di dalam Kristus, saling mengasihi satu dengan yang lain, maka sesuatu terjadi, mujizat terjadi. Kita lihat sama-sama, ayo. Nah, ini ceritanya dari Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 47. Nah, dikatakan bahwa murid-murid Yesus, orang-orang yang percaya dengan Tuhan Yesus, itu disuruh menunggu ya di kamar loteng di Yerusalem. Nah, saat itu mereka sehati, berdoa, saling mengasihi satu dengan yang lain, dan mereka saling menguatkan untuk menantikan janji Tuhan, yaitu pencurahan Roh Kudus ya. Nah, ini mereka adalah keluarga Allah, keluarga yang tidak ada hubungan darah, tapi karena mereka sehati, mereka sepikir, mereka saling menguatkan, mereka saling mengasihi satu dengan yang lain. Nah, tiba-tiba hari itu, tepatnya hari Pentakosta, mereka sedang berdoa. Nah, tiba-tiba mereka dipenuhi dengan Roh Kudus ya. Di setiap kepala-kepala mereka itu ada seperti nyala lidah-lidah api di atas kepala mereka ya. Nah, seperti ini. Dan mereka mulai berbahasa baru. Mereka ini orang Galilea, tapi mereka mulai berbahasa baru, seperti mereka berbahasa seperti orang Partia, orang Media, orang Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Frigia, dan Pamfilia. Masih banyak lagi. Akhirnya ada orang-orang yang mendengar dan melihat itu. Mereka ini mengatakan bahwa sedang apa mereka ya? Mereka kok orang Galilea, tapi kenapa mereka bisa berbahasa dalam bahasa-bahasa kita, sedangkan mereka bukan orang kita. Nah, ternyata karena mereka penuh dengan Roh Kudus, dan mereka ini menganggap bahwa orang-orang yang ada di kamar loteng ini yang sedang dipenuhi dengan Roh Kudus adalah sedang mabuk anggur. Nah, sampai waktu itu Petrus menegur mereka ya. Petrus berkata kepada mereka bahwa, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan mencurahkan Roh Kudusku ya
mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki, perempuan akan bernubuat dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki, hamba-hambamu perempuan akan kucurahkan dan mereka akan bernubuat dan akan mengadakan mujizat. Wow, luar biasa ya. Saat orang-orang ini penuh dengan Roh Kudus yang dicurahkan oleh Tuhan hari itu, mereka ini dapat melakukan mujizat seperti yang Tuhan Yesus janjikan kepada mereka. Nah, dan saat itu orang-orang Israel ya mendengar perkataan itu. Orang-orang yang tadinya mencemooh mereka mendengar dengan saksama perkataan itu. Nah, jadi Petrus mengatakan bahwa mereka tidak mabuk. Nah, lalu seperti apa? Apakah orang-orang ini terus berbicara? Apakah orang-orang ini terus menyalahkan bahwa orang-orang ini mabuk? Nah, ada yang bisa menjawab? Nah, Petrus menegur mereka. Dan Petrus berkata, hendaklah berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Nah, orang-orang ini diperingatkan sama Petrus untuk jangan lagi mengatai orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, tapi mereka yang harus bertobat. Nah, apa yang terjadi dengan orang-orang yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus? Mereka berbahasa bahasa baru, tentunya yang dimengerti ya. Nah, orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus ini akhirnya apa yang mereka lakukan selanjutnya? Mereka sudah penuh dengan Roh, mereka tidak berdiam diri saja ya, tapi mereka membagikan api itu. Bagaimana cara mereka membagikan api? Ya, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Jadi orang-orang ini mereka bertekun dalam membaca firman Tuhan ya. Mereka rajin membaca firman Tuhan ya. Bunda harapkan anak-anak juga rajin membaca firman Tuhan setiap hari di rumah. Terus mereka rajin bersekutu, artinya mereka sering berkumpul bersama-sama. Mereka sharing satu dengan yang lain di dalam kelompok. Mereka memberi kekuatan satu dengan yang lain, bukan mereka ngejek, bukan mereka merendahkan, bukan mereka membenci. Terus apalagi ya, mereka selalu berkumpul bersama-sama memecahkan roti dan berdoa. Nah, ini persekutuan tadi, mereka beribadah bersama-sama. Terus apalagi yang mereka lakukan? Ada mujizat-mujizat terjadi setiap hari. Jumlah mereka ditambahkan. Mereka membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluannya. Jadi mereka berbagi. Orang-orang atau keluarga Allah ini saat mereka penuh dengan Roh Kudus, mereka menjadi orang-orang yang suka memberi ya. Orang-orang yang suka memberi kepada sesamanya. Misalnya ini kekurangan makanan ya, tidak punya makanan, tidak punya pakaian, yang ini memberikan kepada yang ini. Nah, seperti apa lagi ya? Ada yang barangkali kesusahan yang lainnya, maka yang lain akan datang menolong sesamanya. Nah, itu terjadi dalam keluarga Allah. Karena apa? Mereka menjadi orang-orang yang sehati. Sehati itu artinya apa? Artinya saling mengasihi, saling memperhatikan satu dengan yang lain ya, tidak menyimpan dendam kepada sesama ya, tidak menjelek-jelekan teman, apalagi ya, tidak sombong. Nah, itu adalah sifat-sifat dari orang-orang yang ada di dalam keluarga Allah. Terus anak-anak berkata, Bunda Lisa, saya kan belum tahu apa itu Roh Kudus.
Apa itu dipenuhi Roh Kudus? Loh, anak-anak jangan salah, sebab dari anak-anak baru lahir, Roh Tuhan itu sudah ada dalam hidup anak-anak sekalian. Tinggal bagaimana anak-anak mau mengembangkannya, ya. Jadi misalnya orang tua di rumah mengatakan, ayo kamu harus belajar ya. Nah, terus anak-anak langsung, oh iya, saya disuruh belajar. Nah, ini Bunda tulis nih, supaya yang sudah lupa-lupa huruf bisa ingat. Belajar. Berarti saya harus belajar. Nah, itu karena kita punya hati yang penuh dengan Roh Kudus. Orang tua mengatakan bahwa kamu harus istirahat, jamnya tidur, tidak main handphone saja. Kita nurut, itu berarti hati kita ada Roh Tuhan atau Roh Kudus, ya. Nah, apalagi? Nah, misalnya saya punya kerinduan, saya mau berbagi sama teman, saya mau memberikan dia sesuatu sebagai pemberian. Nah, itu dari Tuhan. Jadi di hati kita ada Yesus yang memberikan roh itu. Nah, jadi anak-anak harus tahu bahwa kalian kecil pun kalian punya yang namanya Roh Tuhan yang besar ya. Besarnya ini kecil, kalau karena bunda gambar di papan tulis yang kecil kelihatan kecil, tapi kalian punya roh yang besar. Amin. Nah, itu tadi ya ceritanya Bunda dari Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 47. Ya, kalau adik-adik baca di situ ceritanya tuh panjang, tapi maknanya luar biasa loh. Jadi sudah tahu kan kalau saya punya Roh Tuhan, saya punya Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup saya, ya. Anak-anak barangkali lihat, oh nanti kalau mama atau papa yang berdoa terus berbahasa yang anak-anak tidak mengerti, oh itu baru ada Roh Kudus. Tidak, anak-anak sudah punya roh itu. Nah, tinggal bagaimana anak-anak selalu taat kepada Tuhan. Jadi rajin berdoa, rajin baca firman, memuji menyembah Tuhan, lakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, kebenaran seperti apa? Tidak melawan orang tua, ya, rajin belajar, mengasihi sesama, apalagi ya, rajin melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Hari-hari ini anak-anak belajar online kan, itu satu ketaatan dalam diri kita. Jadi kalau anak-anak lakukan terus-menerus, Tuhan lihat kerinduan itu dan tidak menutup kemungkinan saat anak-anak berdoa sungguh-sungguh, nyanyi sungguh-sungguh, nyembah sungguh-sungguh, kalian akan penuh dan kalian akan berbahasa bahasa-bahasa yang baru. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, seperti cerita tadi. Oke anak-anak, jadi terus semangat, belajarnya semangat, dengar firman-Nya semangat, lakukan kebenaran dengan semangat. Oke, hari ini Bunda Lisa akan memberikan ayat hafalan ya. Ayat hafalannya itu di dalam Roma 5 ayatnya yang kelima. Dengar ya Bunda baca. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Semua bilang amin. Amin. Kasih Tuhan luar biasa dalam hidup anak-anak semua. Dihafal ya ayat hafalannya, divideokan dan dikirim ke grup Rocky Parents ya. Jadi Bunda bisa lihat nih mana yang hafal ayat hafalannya dengan baik. Nah ingat, kalau kalian punya kerinduan untuk menghafal ayat hafalan, itu juga roh Tuhan loh.
Amin. Yang bekerja membuat kita sehati, membuat kita menjadi keluarga Allah. Walaupun kita bukan saudara kandung, bukan tidak ada hubungan darah, tapi kita keluarga di dalam Tuhan. Oke, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Nah, teman-teman, tadi bagus ya ceritanya, mengajarkan kita untuk menjadi keluarga Allah yang sehati. Ya, bukan cuma sama adik kakak di rumah, tapi sama semua keluarga Allah. Iya nggak, Di? Iya, iya. Tapi ngomong-ngomong kakak, Bunda Lisa belum berdoa menutup ibadah ya. Oh iya, Bunda Lisa. Oh iya, minta maaf ya adik-adik. Saking semangatnya Bunda lupa berdoa untuk menutup ibadah kita. Oke, mari sebelum adik-adik melaksanakan aktivitas yang lain di minggu yang ceria ini, kita mau apa? Berdoa dulu. Oke, mari kita berdoa, tutup matanya. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur buat hari Minggu yang luar biasa, buat anak-anak Rocky yang sudah mengikuti ibadah online. Berkati mereka semua yang sudah dengan setia selalu menonton sekolah Minggu online. Tuhan berkati pertumbuhan mereka, Tuhan lindungi, berkati papa mama dalam pekerjaan mereka sepanjang minggu yang berjalan ini. Kasih karunia Tuhan menyertai semua anak-anak Rocky, semua keluarga Allah. Kami mengucap syukur, berkat kasih karunia tercurah bagi kami semua. Haleluya, amin. Oke, sampai jumpa lagi. Ayo dadah sama teman-teman Rocky. Dadah. Oke, sampai berjumpa kembali di Rocky Sunday School. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih